Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada calon jemaah yang kami hormati, kita akan memperkenalkan tentang Ka'bah. Dengan di sana melihat Ka'bah ada 4 sudut. Permisi Mbah, tolong Mbah, biar enak. Ini apa dilihat seperti Ka'bah ya. Kalau di sana kan kejauhan. Di Ka'bah ini ada 4 sudut. Yang pertama namanya sudut Hajar Aswad. Di sini itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Yang di sini namanya Rukun Iraki. Rukun Iraki. Yang di sini namanya Rukun Syami. Yang di sini namanya Rukun Yamani. Yamani. Baru ya, di sini Hajar Aswad, di sini Rukun Iraki, di sini Rukun Syami, di sini Rukun Yamani. Di sini Hajar Aswad adalah mulai ketika kita mulai melaksanakan tawaf apa saja itu dimulai di Hajar Aswad. Nah di sini itu namanya Rukun Iraki. Kalau kita luruskan ke sana terus nanti sampai negara Irak, makanya dinamakan Rukun Iraki. Di sini namanya Rukun Syami. Kalau diteruskan ke sana terus sampai negara Syam. Ini Rukun Yamani. Kalau ke sana terus ini sampai negara Yaman. Kalau di ini ke sana terus Andumas. Alhamdulillah. Andumas ya. Lah di sini ketika kita memulai, di sini ada tempat-tempat mustajabah. Kita semua di sini diharuskan untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, ditangis-tangis nih. Dinangis-nangiskan supaya kita menangis. Karena apa? Di antara Hajar Aswad sampai itu Mbak ya, di sini ada kota kecil itu ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu ceritanya dulu ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Untuk bangun orang membangun kan harus punya pancatan naik lah, itu namanya Makom Ibrahim. Terus dulunya itu asalnya mepet, berhubung zaman Sayyidina Umar dilebarkan kembali. Di situ ada tempat mustajabah. Nah di antara di sini ada pintu Ka'bah. Nah di sini ada namanya Multazam. Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu orang berdesak-desakan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga. Allah menurunkan 2 batu, yang satu diangkat ke langit, yang satu ditinggal di dunia, yaitu berupa hajar. Ceritanya dahulu Hajar Aswad itu batunya itu putih, karena sering diciumi orang banyak dosa, makanya menjadi hitam. Hajar Aswad itu Hajar Aswad yang asli di Mekah sana. Di sini tuh ada Hajar Aswad juga. Barang siapa yang mau mencium suaminya itu bahkan mencium Hajar Aswad. Semakin suaminya hitam, semakin Hajar Aswad. Bu, sampean mencium tangan suaminya itu bagaikan mencium Hajar Aswad. Semakin hitam tangannya suaminya, semakin aswad, jadi semakin hitam gitu. Tetapi kan dapat pahala juga, mencium tangan suaminya karena taat kepada Allah mendapatkan pahala. Mencium Hajar Aswad di Mekah juga mendapat pahala. Dosanya diampuni, di sini juga diampuni. Tetapi
Tapi kalau di sana kan berdesak-desakan. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tempat orang memulai tawaf. Ketika sampean tawaf, sampean masuk dari masjid, dari Tower Zamzam. Saya ilustrasikan ketika saya haji. Saya masuk dari apa? Dari terminal bis Siap Amir masuk sini, muter sini ya. Sini kalau lewat depan Tower Zamzam itu langsung ke kita mulai tawaf. Sini terus masuk ke sini kita tawaf. Tapi kalau kita tidak masuk ke dari Tower Zamzam langsung ke sini, dari sini langsung ke Hajar Aswad, kita bersusah payah melawan arus. Kita harus ke sini dulu, lalu kita mulai. Jadi kita melakukan tawaf itu putarannya itu kebalikannya dari arah jarum jam. Arah jarum jam dari kanan ke kiri. Tapi kalau tawaf dari kiri ke kanan, sini gitu. Nah, ketika panjenengan melewati ini harus berdoa. Di sini ada makam Ibrahim, di situ sampai usul-usulan sampai foto-foto gini. Dulu zaman saya itu 1 juta orang, tidak usul-usulan. Tahun ini rencananya Indonesia akan diberikan kuota full 100%. Ketika kita di Multazam kita harus berdoa, kita berdesak-desakan, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang pertama memintakan ampun kepada orang tua, memintakan ampun kepada guru-guru kita, memintakan ampun untuk diri kita sendiri. Pokoknya di sini berdoa terus. Lah ketika di sini Hajar Ismail, Hijri Ismail itu Ka'bah sini ada kolongannya. Betul tak? Itu ada kolongan lagi. Bolong. Lah orang yang melaksanakan sholat di Hijri Ismail, Allah yo ani. Di kolongan itu kan ada kolongan. Itu dosa-dosanya, ibadahnya akan dilipat gandakan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat di Hijri Ismail, tempat favorit Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat. Hijri Ismail. Tapi jenengan besok ojo tiba romangsane. Aku kadang kulino bahasa Jawa ini gak paham. Romangsane itu bahasa Indonesia apa, Bu? Romangsane. Menurut saya orang itu besar-besar, Pak. Besar. Jenengan wani ini, ngono orang budi enggak orang Turki, Uzbekistan, orang yang besar-besar itu. Kalau memakai ihram, dadanya itu banyak bulunya, Insya Allah. Makanya ketika kita berada di Masjidil Haram, jangan mencoba-coba mendekat Ka'bah. Saya tidak melarang. Ketika sampean tidak berani, ketika sampean tidak berisiko, jangan melawan arus. Sampean ingin dekat Ka'bah, tapi sampean berisiko, itu berarti sama juga Anda menyakiti diri sendiri. Kenapa saya nggak bisa? Saya usahakan. Mencium boleh disunahkan, tapi ketika kita bisa, kalau kita tidak bisa, nggak usah. Makanya di sini ada Hijri Ismail, Jenengan ibadah di dalam Hijri Ismail ini, pahalanya dilipat gandakan. Terus rukun Iraki di sini ada kain kiswah berlubang batu Ka'bah kelihatan, itu namanya rukun Yamani. Ya, ketika Anda sampai rukun Yamani kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa gitu. Setiap Ka'bah itu ada doa-doanya. Makanya sampeyan bukunya ini harus diberi tali.
Karena apa? Setiap sampeyan ke masjid ini harus dibawa. Ini ada doa-doa, niat haji, niat umroh, doa tawaf, doa keliling pertama, keliling kedua, keliling ketiga, keliling keempat, doa sesudah melaksanakan tawaf. Sampean setelah melaksanakan tawaf harus sholat sunnah. Setelah sholat sunnah terus meminum air zam-zam. Di sini ada tuntunannya. Ini harus dibawa ketika sampean keluar ke Masjidil Haram, meskipun sholat jamaah sampean bawa. Satu lagi, sampean kemana-mana harus bawa adalah pinjaman. Tas yang diberikan oleh pihak Kemenang ini harus dibawa. Mantap ya. Lah, ini tas yang diberikan Kemenang isinya apa? Isinya bukti-bukti, enggak ada paspor. Paspornya diminta oleh pihak apa jadi sisa apa pihak hotel. Di sini ada bukti-bukti ketika sampean kesasar, sampean ada bukti, ada nama, ada kartu kesehatan, ada identitas apa-apa, ini dibawa. Pokoknya tas yang diberikan oleh pihak Kemenang dan buku panduan An-Nabawi ini harus dikalungkan terus. Apalagi ketika sampean wukuf di Arafah. Seterusnya kembali ke sini, di sini ini kita harus berdoa sholat. Ketika kita mulai tawaf, di sini ada Ka'bah, di sana ada lampu hijau. Sampeyan ketika memulai tawaf harus badannya lurus dengan Ka'bah dan lampu hijau. Kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah, ada lampu hijau. Dari lantai 1 sampai lantai 3 ada lampu hijau. Kalau sudah lurus, terus menggarap Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ojo, Bismillah Allahu Akbar ini keliru. Dari sana, nah terus ini. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Enggak, Bismillah ini keliru. Itu apa? Isyarat ketika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sama Buya Marzuki praktek. Kali praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berputar membaca doa. Apa Bu? Apa doa putaran pertama Bu? Ketika kita kan sudah memulai, sudah lurus, lampu hijau dan Hajar Aswad, terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus baca Subhanallah walhamdulillah. Sampai berjalan wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika sampai di sini nanti membaca bacaannya di sini sampai sini sama. Ketika kita sampai di rukun yamani, bacaannya sudah berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus wa adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dari sini sampai sini membacanya Rabbana atina. Ketika kita sampai sudah lurus dengan Hajar Aswad, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Membaca doa putaran kedua. Itu. Ketika kita tidak bisa membaca doa, membaca zikir bisa, membaca sholawat bisa, atau ikut yang lain. Biasanya itu ada jamaah lain, suaranya keras, membacanya memidamah, dia akan ikut. Siapa yang suaranya keras, di situ pasti akan diikuti. Saya sudah pernah pertama kali saya suara keras, ternyata tidak cuma jamaah Nabawi, orang luar negeri ikut semua berarti. Saya oleh belakang, makanya
suara yang paling keras ketika tawaf di situ akan diikuti. Dan itu ketika putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok sampeyan bimbang ini 6 apa 7 ya? Maka ketika sampean bimbang itu dimenangkan yang sedikit. Seperti sholat, saya sholat 4 atau 3 ya? 3. Kalau ibadah dipilih yang kecil. Jadi ketika sampai sudah terakhir di sini, lalu mencari tempat untuk sholat sunat. Sholat sunat, yang lebih utama itu dekat dengan Hajar Aswad. Yang lebih utama, tapi di sini tempatnya sekarang. Biasanya yang di sini lega, nanti mulai sini sampai sini berdesak-desakan. Mulai rukun Yamani sampai Hajar Aswad mulai berdesak-desakan. Makanya besok ketika sampeyan tawaf itu harus megang kain ihram suami sini kan. Nah ini kan ada kan disampirkan, ngerti disampirkan Mbak? Nah disampirkan itu apa Mbak? Nah ditaruh di pundak. Kan ini kan ada ujungnya. Pegangi lah ini kan, dipegangi sama suaminya. Nah istrinya kan gitu kan, pegangi sama suaminya. Jangan ininya. Nanti itu payah. Kalau ini udah pakai sabut, nggak pakai celana dalam. Kalau orang dulu namanya nanti nangau. Iya kan? Oh? Iya nangau. Jangan pegangnya yang atas, jangan yang bawah. Kan berdesakan. Nah, jangan pegangnya ini. Nah, ini payah. Nanti betul laki-laki itu nggak pakai celana dalam, nanti itu payah malah. Sholat sunnah. Makanya ketika sampeyan di dalam lingkungan Masjidil Haram itu adalah tempat mustajabah. Diingat-ingat, di Arab, di Mekah ada tempat mustajabah, di Indonesia ada juga, tapi enggak tempat mustajabah, tapi waktu yang mustajabah. Makanya sampeyan harus diingat-ingat, ini adalah Hajar Aswad, ini ada rukun Iraki, ini adalah rukun Syami, ini adalah rukun Yamani. Ketika kita tawaf harus dalam keadaan suci. Yang kedua, ketika kita tawaf harus putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad. Ketika kita tawaf, ketika kita bingung antara 5 atau 6, 4 atau 5, 3 atau 2, 7 atau 6, kita ambil yang paling sedikit. Makanya ketika kita tawaf harus berdoa sebanyak-banyaknya, meminta ampun kepada Allah, menangis lebih-lebih. Ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kita berdoa agar bisa kembali. Makanya kita harus mempunyai husnudzon. Ketika kita husnudzon kepada Allah baik, Allah akan membalas baik. Ketika kita suudzon kepada Allah, maka Allah akan membalas suudzon kita. Makanya haji itu penting. Apa janji kita kepada Allah? Lama-lama baik.